sedang mendengarkan Radio Arafana Institut Agama Islam Negeri Sorong. Baik, Sobat Arafana, masih di edisi Islam dan Remaja, yang mana hari ini kita mengambil judul menjadi remaja Islam yang merdeka. Saya bersama dengan narasumber yaitu Ibu Fatma Sari, yang beliau ini seorang praktisi dakwah sekaligus juga saat ini menjabat sebagai Sekretaris Jurusan Dakwah dan Komunikasi di IAIN Sorong. Di sesi pertama dan kedua kita sudah menjelaskan tentang merdeka secara Islam atau nilai-nilai merdeka dalam Islam. Kemudian kita lari kepada kisah remaja di dalam Islam. Contohnya tadi adalah Habil dan Qabil. Kemudian juga tadi Ibu jelaskan bagaimana mengarahkan anak-anak ini sebagai remaja yang menjadi penerus dari bangsa ini ya. Lalu tadi saya bertanya kepada Ibu Fatma atau narasumber kita tentang gimana sih dari sisi remaja gitu ya. Apa nih yang harus saya lakukan Ibu supaya saya bisa tetap di jalan yang lurus, kurang lebih seperti itu. Baik, silakan kepada Ibu, saya persilakan untuk. Ya, baik Mbak Riani. Jadi penting sekali ya kita untuk berada pada jalan yang lurus ya. Karena itu adalah juga keinginan dari baginda Muhammad SAW. Jadi beliau waktu itu dengan para sahabatnya setelah perang Badar, perang besar pada zaman itu, Nabi Muhammad SAW berkata kepada para sahabatnya bahwa raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar, yang artinya bahwa kita baru saja selesai dari perang kecil dan akan menuju ke perang besar. Dan otomatis para sahabat kaget, bukannya tadi perang besar wahai baginda? Tidak, kata baginda, itu adalah perang kecil dan kita akan menuju perang besar, yaitu adalah jihadun nafs, yaitu jihad melawan hawa nafsu. Waduh, ya. Jadi itu adalah harapan dan keinginan dengan Nabi bahwa memang nafsu itu harus diperangi, harus dikendalikan, ya kan? Jadi yang kita perangi musuh sebenarnya itu adalah nafsu kita, ya kan? Hawa nafsu, jadi harus diperangi. Jadi saya boleh cerita sedikit bahwa kalau saya perumpamakan manusia itu memiliki 3 unsur, ya, sama seperti laptop atau komputer yang sering kita pakai sehari-hari membantu kita beraktivitas, bahwa unsur yang pertama yaitu adalah ruh. Sebagaimana Allah tiupkan ruh dalam diri manusia dalam rahim ibu itu umur 4 bulan, ya kan? Allah sudah tiupkan ruh. Kalau kita perumpamakan dengan laptop atau komputer itu adalah listrik. Jadi listrik nggak akan mungkin laptop tidak akan mungkin beroperasi kalau nggak ada listrik. Nah, jadi manusia pun begitu, tidak akan mungkin bisa hidup kalau Allah nggak tiupkan ruh. Ya. Yang kedua ya ada hardware dan juga software ya kan. Di mana hardware itu adalah yang kita ketahui dalam laptop ada keyboard, ada layar, ada mouse, ada baterai ya, dan juga hardware dalam diri manusia itu adalah anggota tubuh yang zahir, yang dohir ya, yang terlihat, tangan, mata, kepala, kaki dan sebagainya. Dan kemudian ada unsur juga software. Nah, software itu dalam laptop otomatis semua aplikasi yang kita gunakan ya, seperti Microsoft Word, Excel, kemudian Mozilla, Google Chrome dan sebagainya. Dan kalau manusia kira-kira apa softwarenya? Itu adalah semua sikap ya yang kita install. Jadi kita bisa sebenarnya manusia bisa menginstal. You mau nginstal apa? Bisa memilih, bisa pilih ya kan, bisa milih. Kalau you mau jadi Qabil, ya Anda tinggal nginstal aja kejelekan. Kalau you mau jadi Habil, you tinggal nginstal kebaikan dalam diri Anda, jujur, disiplin dan sebagainya. Jadi pilihan di tangan Anda. Nah, tapi begitu sayangnya Allah ke kita, Allah kasih bantuan supaya kita bisa menginstal software itu dengan baik. Kalau di laptop mungkin mudah bagi kita menginstal beberapa menit, gitu sudah terinstall ya aplikasi di laptop atau di komputer. Tapi dalam diri manusia itu sepanjang hayat. Kita harus bisa menginstal itu. Nah, ini saya sebagai remaja nih udah mulai nangkep banyak nih atas penjelasan Ibu. Baik. Iya. Dan menginstalnya itu juga harus berulang-ulang. Harus berulang-ulang, dilatih dan diasah.
Tapi Allah kasih bantuan lagi. Ya. Kasih bantuan, yaitu melewat apa? Salah satu kewajiban yang Allah perintahkan yaitu dalam syariat Islam adalah terkait sholat. Sholat itu sebenarnya bantuan, bentuk kasih sayang Allah ke kita. Bisa kita bayangkan waktu kita masih kecil, Allah belum wajibkan kita sholat, ya kan? Iya. Dosa itu masih ditanggung orang tua. Jadi kita melakukan dosa masih tanggung orang tua. Kita bebas dari dosa. Tapi begitu kita balik, Allah perintahkan kita sholat. Sebenarnya itu terbesit bahwa ini saya bantu Anda supaya Anda itu tercegah ya dari perbuatan keji dan mungkar, dan Anda bisa refleksi kembali bahwa itu adalah perbuatan tidak baik lewat sholat. Jadi Allah bantu lewat sholat. Makanya dikatakan bahwa inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat menjadi upaya preventif pencegahan perbuatan keji dan mungkar. Bisa kita tertolong lewat situ. Ya, yang kedua, banyak sebenarnya fungsi sholat, ada fungsi kuratif dan juga fungsi konstruktif. Jadi banyak sebenarnya bantuan Allah untuk kita, ya kan, supaya kita bisa terhindar dan supaya kita berada di jalan yang lurus. Itu tadi sebenarnya kalau kita bisa refleksi bahwa syariat atau perintah Allah itu sebenarnya bentuk kasih sayangnya Allah ke kita supaya kita tercegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan juga supaya diri kita ini mampu menundukkan dan mengendalikan hawa nafsu, terinstal yang baik-baik lewat sholat itu tadi. Makanya kadang kalau lewat sholat ya Mbak Desi, kita teringatkan, oh iya tadi saya taruh kunci motor di sini. Iya. Oh iya. Semua kenapa? pernah mengalaminya. Pernah, termasuk saya. Semua Kenapa? Karena tingkat kesadarannya turun. Ya, jadi alfa ke beta. Jadi begitu rileks. Makanya dikatakan kalau Anda sholat ya sebaiknya harus khusyuk itu tadi, supaya Anda bisa merilekskan, Anda tidak dikontrol oleh emosi hawa nafsu, Anda rileks. Jadi dengan rileks itu Anda akan menemukan titik jalan keluar, solusi dan sebagainya. Ya, baik, luar biasa sekali. Jadi ini dikatakan juga bahwa kalau Anda mau cari pertolongan Allah, wasta'inu bisobri wassalat, dengan dua jalan, sabar dan sholat. Ya. Nah dari situ Anda bisa menemukan solusi dan insya Allah berada pada jalan yang lurus. Baik. Sekali lagi kita ketemu nih kata kuncinya nih Sobat Ravana adalah dengan remaja yang harus sholat. Seperti itu ya, remaja yang harus sholat itu supaya tetap menjadi habil. Insya Allah, amin. Bantuan dari Allah. Bantuan dari Allah sebenarnya bentuk kasih sayangnya Allah ke kita. Ini kembali lagi terkorelasi dengan orang tua tadi. Jadi sholat itu harus dibiasakan oleh orang tua. Jadi orang tua juga harus bangun kondisi rumah, anak yang terbiasa sholat, kemudian anak sebagai remaja juga jadi tahu ya bahwa sholat ini menjadi bantuan dia untuk terhindar dari kemungkaran. Betul. Jadi terus bisa menginstal dirinya aplikasi-aplikasi yang baik, perilaku yang baik, kemudian karakter dia yang baik, sehingga nanti terbawa sampai dia menjadi manusia dewasa yang punya tugas tanggung jawab untuk mengemban, melanjutkan kemerdekaan. Betul. Gitu ya Bu ya? Iya, jadi saya menambahkan sedikit bahwa bagus jika remaja itu pada lingkungan yang positif. Dia meniru orang tuanya yang berlaku positif dan sebagainya. Bayangkan jika dia di dalam lingkungan yang negatif. So, anak-anak atau remaja ini memang harus bisa menyetir dirinya sendiri. Maksudnya adalah baik atau buruk pengaruh dari lingkungan, Anda jangan mau disetir oleh lingkungan, tapi Anda sendiri harus bisa menyetir diri Anda. Contoh misalkan begini, Anda disuruh sholat, enggak kan orang tua saya, contoh misalkan nggak sholat, jadi Anda mau tiru nggak sholat, oh tidak benar, ya kan? Jadi Anda harus bisa jadi otomatis dikatakan bahwa oh berarti Anda masih disetir oleh perilaku orang lain. Seharusnya Anda bisa menyetir diri Anda sendiri. Saya tidak mau dipengaruhi oleh orang lain, saya harus bisa mempengaruhi diri saya sendiri. Karena apa yang saya lakukan itulah yang akan saya tuai. Man yasroh yasud, apa yang saya tanam itulah yang akan saya tuai. Jadi Anda jangan terpengaruh oleh lingkungan yang baik, lingkungan yang buruk. Lingkungan yang baik itu bonus buat Anda, tapi untuk lingkungan yang buruk Anda jangan terpengaruh. Anda harus bisa menyetir diri Anda sendiri. Itu berarti Anda sukses mengendalikan hawa nafsu Anda, bahwa yang menyetir Anda adalah akal dan juga hati atau kolbu Anda. Oke, baik. Dengan ruh dan juga ruh yang baik tadi ya. Iya. Oke, ini pesan buat remaja ini sebenarnya. Benar. Ini jelas sekali pesan buat remaja bahwa tidak bisa menjadikan hormon yang mulai tumbuh, kemudian mungkin pertanyaan yang banyak menjadi alasan untuk
menyetir atau mengikuti setiran orang lain atau mengikuti setiran lingkungan. Benar. Dengan memanfaatkan bantuan sholat tadi Benar. dari Allah Subhanahu Wa Taala ya, sehingga bisa tetap di jalan yang lurus. Benar. Lagi-lagi Oke. bahwa kita harus ingat ini reward dari Allah. Ini 7 golongan yang Allah berikan naungan, yang di saat itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yaitu remaja yang memang menghabiskan waktu remaja untuk hal-hal yang positif. Itu dia, remaja Islam yang Remaja jelas-jelas, tersurat di dalam ajaran kita atau di dalam syariat kita. Baik, jadi sangat luar biasa ya Bu ya, menemukan ilmu yang baru seperti ini. Sesuai dengan judul kita, menjadi remaja Islam yang merdeka, Ibu bisa tambahkan lagi kesimpulan atau tambahan mungkin nasihat atau juga pandangan Ibu. Sebenarnya menjadi remaja Islam yang merdeka itu gimana, atau kiat-kiat apa yang bisa dilakukan dengan tadi pemaparan merdeka dan kemudian pemaparan tentang remaja Islam. Benar. Jadi dalam peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 ini betul, ya, 75. saya berharap kepada para remaja bahwa kemerdekaan ini adalah bukan hal yang instan. Ini adalah suatu proses perjuangan yang luar biasa, dan Anda harus hargai itu, bahwa kemerdekaan ini harus dijaga dengan mari kita jalin kebersamaan dan persatuan bangsa. Ini harganya mahal. Harganya mahal. Anda bayangkan saja Anda hidup dalam keadaan diintimidasi, dijajah, mau ke kampus nggak bisa, mau kerja nggak bisa. Jangan ke kampus atau kerja, mau keluar cari makan nggak bisa karena begitu diintimidasi. Nyaman nggak kira-kira? Nggak nyaman. Udah pasti nggak nyaman. Nggak nyaman sekali. Ibadah pun nggak bisa. Jadi itu harga yang mahal sebenarnya ya. Itu harus bisa Anda syukuri. Dan sebagai bentuk atau wujud Anda untuk bisa meneruskan perjuangan The Founding Fathers itu adalah bahwa Anda harus bisa menjadi problem solver atau penyelesai masalah untuk diri Anda sendiri dan juga di lingkungan Anda. Visioner juga itu. Ya, jadi Anda harus bisa menjadi problem solver untuk diri Anda dan juga lingkungan Anda. Itu sebagai bentuk atau wujud Anda mensyukuri kemerdekaan, perjuangan The Founding Fathers yang telah memperjuangkan bangsa ini. Baik, untuk para remaja ini demikian ada kiat-kiat dari Ibu. Ada tambahan lagi Bu yang mau disampaikan? Ya itu tadi ya, dan juga berikan yang terbaik lah, ya kan? Berikan yang terbaik untuk bangsa ini ya, minimal untuk orang tua dan juga untuk diri Anda ya, bahwa sebenarnya perjuangan dan usaha yang dilakukan oleh The Founding Fathers itu bukan hal yang instan, maka tolong hargai dan berikan kontribusi yang terbaik untuk negara ini. Betul sekali, remaja. Iya, kalau Anda belum punya karya yang besar-besar, minimal Anda bisa menjadi penyelesaian masalah diri Anda. Contoh, kemalasan, kebodohan, yuk kita perangi. Karena sesungguhnya musuh terbesar kita ada diri kita sendiri. Kalahkan sisi buruk Anda. Nah itu jelas, tadi kan Ibu bilang merdeka itu merdeka dari kemenangan dari hawa nafsu ya. Iya. Untuk remaja ya. Oke, baik. Sangat luar biasa sekali dan sangat bermanfaat sekali. Mudah-mudahan penonton channel YouTube Sobat Ravana ini, para remaja ini bisa mengambil hikmah dan memetik banyak sekali manfaat dari rangkaian penjelasan dan nasihat dari narasumber kita untuk kesempatan siang hari ini. Sudah ya Bu, ada lagi mungkin? Cukup, terima kasih Mbak Riani. Dan ini juga menjadi refleksi bagi remaja nih, bahwa ternyata menjadi remaja Islam yang merdeka itu terakhir tadi narasumber katakan bahwa dengan menjaga perjuangan Founding Fathers tadi ya, kurang lebih seperti itu ya Bu, dan dengan memenangkan diri sendiri nih. Memenangkan diri sendiri itu mungkin dikatakan dengan memerankan kemalasan. Remaja dengan malas itu kayaknya lekat ya. Kayaknya nggak remaja aja deh, sampai remaja ke atasnya juga masih ada rasa malas. Tapi dimulai dari remaja juga. Ini penting untuk mengontrol hawa nafsu agar menjadi remaja Islam yang merdeka dengan bantuan sholat tadi dari Allah. Itu baru satu ya, belum yang lainnya banyak. Ini di bahasan kita nih ternyata baru satu, belum, sebenarnya banyak bantuannya ya.
Baiklah, ini menjadi penutup juga untuk kesempatan siang hari ini. Semoga sekali lagi bisa diambil banyak manfaat dan hikmahnya untuk kita Amin. semua yang mendengarkan dan juga yang sedang menonton. Kita sudahi sampai di sini dulu. Dan saya mau mengucapkan terima kasih sebelumnya kepada Ibu narasumber, Ibu Ya, Fatma Sari. sama-sama, Mbak. Semoga tetap sukses Amin, dengan amin. tugas yang diemban ya Bu ya. Dan Insyaallah, tidak amin. bosan-bosan untuk menemani saya, memberikan juga banyak pencerahan pastinya untuk Insyaallah. bisa jadi seperti ini untuk remaja nih. Jadi ada narasumber yang pas nih untuk selalu mendengarkan problem-problem remaja Islam khususnya ya. Ya. Dan remaja pada umumnya. Baik. Sobat Ravana di rumah yang sedang mendengarkan 107.7 FM dan yang lagi menonton channel YouTube kita di Sobat Ravana, saya mengucapkan juga bila ada salah kata saya mohon maaf karena tentunya kita selalu tidak luput dari salah dan dosa. Namun semoga bisa diambil manfaatnya dari konten kita hari ini atau dari judul gelar wicara kita hari ini, yaitu menjadi remaja Islam yang merdeka di edisi Islam dan Remaja ini. Akan ada banyak sekali bahasan kedepannya juga pastinya untuk remaja di edisi Islam dan Remaja ini. Dan kita akhiri saja dulu sampai di sini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan sayonara. Oh ya, sekalian juga saya mengucapkan salam dari seluruh atau segenap tim produksi yang sudah mensukseskan gelar wicara kali ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sedang mendengarkan Radio Arafana Institut Agama Islam Negeri Sorong.